Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi sahabat-sahabat semuanya. Kenapa kemudian saya mengucapkan selamat malam? Karena memang kebetulan pengambilan video ini di malam hari, ya. Bagi sahabat-sahabat yang menonton di siang hari atau di pagi hari, tetap saya ucapkan selamat malam. Apa kabar sahabat-sahabat ASP semuanya? Semoga sahabat-sahabat semuanya selalu dalam keadaan sehat, bahagia, sukses, dan tentunya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya sahabat-sahabat, saya ucapkan selamat datang kembali di channel YouTube ASP Law Firm Official. Channel YouTube kebanggaan kami, ya. Channel ini memuat berbagai hal terkait dengan hukum, mulai daripada edukasi hukum, penegakan hukum, realitas hukum, kemudian hal-hal lainnya juga, baik itu politik, ekonomi, sosial budaya, dan juga cover. Ya sahabat-sahabat semuanya, dalam video kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat kita semua. Ya, yang kebetulan memang banyak sekali nih yang masuk Instagram kita atau ke Facebook kita. Kemudian ada juga yang masuk kepada channel YouTube kami, ya, terkait dengan hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana. Apalagi nih teman-teman semuanya nih kalau sedang menempuh di Fakultas Hukum, hal-hal sedemikian ini pasti ketemu sama teman-teman semuanya. Oleh karenanya saya akan memberikan pandangan terkait hal ini. Ya, jangan kemana-mana, simak video berikut ini sampai dengan selesai. Tapi jangan lupa, sebelum melanjutkan dan menonton video ini, jangan lupa untuk memberikan, ya, atau selalu memberikan dukungan kepada channel kami dengan cara memberikan subscribe, karena itu semua gratis. Oke. Baik sahabat-sahabat semuanya, kita langsung saja kepada pokok pembahasan kita. Hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana. Ini dasar hukumnya mana? Ada enggak sih dasar hukumnya? Begitu ya. Dasar hukum daripada hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana ini diatur dalam pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, KUHP bukunya seperti ini. Oke, jadi nanti kalau sahabat-sahabat semuanya menggunakan buku ini boleh dibuka, ya, pasal 76. Yang pertama adalah adanya nebis in idem. Nebis in idem teh apa? Nebis in idem teh naon? Ayat 1 pasal 76 ini berbunyi, kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Ya, jadi nebis in idem ini ketika memang seseorang ini sudah melaksanakan, sudah diputus oleh hakim dengan mempunyai kekuatan hukum tetap putusannya itu atau sudah ingkrah, maka tidak boleh dilakukan penuntutan ulang kembali dengan perkara yang sama. Itu namanya nebis in idem. Tidak boleh dilakukan, ya. Kalau memang misalkan sahabat-sahabat nih masih menemukan di luar yang perkaranya ya sama, perkaranya memang sudah diputus gitu loh, ya. Tetapi dilakukan penuntutan kembali. Saya yakin ya oleh lawyernya pasti ini digunakan dasar ya untuk mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap dakwaan jaksa penuntut umum, ya, bahwa perkara yang sudah diajukan dan sudah diputus mempunyai kekuatan hukum tetap atau ingkrah, maka dia tidak boleh dilakukan penuntutan kembali. Bunyinya adalah atau dasar hukumnya pasal 76 ayat 1, ya, nebis in idem, begitu. Kemudian dalam artian hakim Indonesia termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut, ya. Ayat 2-nya, jika putusan menjadi tetap itu berasal dari hakim lain
maka terhadap orang itu dan karena tindakan pidana itu pula tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal satu, putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum, kemudian putusan berupa pemidanaan dan telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapusnya karena daluarsa. Itu adalah bunyi dari pasal 76 ayat 1 dan ayat 2. Sebelumnya saya mohon izin kalau memang ada sedikit batuk-batuk ya. Jadi memang agak sedikit kurang fit juga nih. Tapi spirit saya itu meningkat ketika saya memberikan edukasi kepada teman-teman semuanya. Gitu ya. Kemudian pasal 77. Nah, pasal 77 ini berbunyi bahwa kewenangan menuntut pidana itu hapus jika tertuduh atau tersangka atau terdakwanya meninggal dunia. Jadi yang kedua ini adalah hapusnya kewenangan menuntut pidana dan melaksanakan menjalankan pidana ya. Nebis in idem yang pertama, kemudian yang kedua orangnya sudah meninggal dunia. Maka secara hukum hapus kewenangan melakukan penuntutan pidana dan menjalankan pidana karena orangnya sudah meninggal dunia. Orang yang bisa melakukan pertanggungjawaban pidana itu harus sehat rohani dan sehat jasmani. Baru dia bisa melakukan pertanggungjawaban pidana, mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan dari perbuatan kejahatan itu. Begitu ya. Kemudian pasal 78 ini kewenangan menuntut pidana hapusnya karena daluarsa. Oh, daluarsa teh naon? Daluarsa teh apa? Daluarsa ini adalah telah melewati batas waktu. Ya. Hapusnya tindak pidana atau hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana. Yang ketiga adalah daluarsa. Ayat 1, kewenangan menuntut pidana hapusnya karena daluarsa. Angka satunya, mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah 1 tahun. Kemudian mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan atau pidana penjara paling lama 3 tahun sesudah 6 tahun. Kemudian mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 tahun ya sesudah 12 tahun. Dan 4, mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup sesudah 18 tahun. Ya, jadi itu hitungan daluarsanya. Ya, saya ulangi lagi. Daluarsa itu bisa dikatakan daluarsa. Yang pertama adalah mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah 1 tahun. Ya, itu ada daluarsa, dia tidak bisa dilakukan penuntutan pidana atau hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana. Kemudian yang kedua mengenai kejahatan yang diancam pidana denda, pidana kurungan atau pidana penjara paling lama 3 tahun sesudah 6 tahun. Ya, jadi yang ancamannya 3 tahun ketika memang dia sudah 6 tahun maka daluarsa dia tidak bisa melakukan tindak pidana. Kemudian mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 tahun sesudah 12 tahun ya. Jadi ketika memang ada perbuatan pidana, ancaman pidananya itu di atas 3 tahun, maka daluarsanya setelah 12 tahun. Kalau memang kejahatan itu diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka daluarsanya sesudah 18 tahun. Dari mana sih ngitung daluarsa ini? Hitung daluarsa ini sesudah atau setelah tindak pidana itu diketahui. Misalkan orang ini sudah ditangkap, ditahan, misalkan di Polres atau di Polsek, atau sudah jadi sudah tahan di Polsek ajalah dalam tingkat proses, dalam proses penyelidikan atau penyidikan ya. Atau dalam hal ini misalkan dia ini sudah jadi tersangka. Ya, sudah masuk dalam proses penyidikan, tetapi orang ini kabur. Nah, dari itulah orang ini dihitung daluarsanya. Ya. Jadi ketika memang orang ini sudah jadi tersangka, kemudian dia sudah ditahan tetapi dia kabur, tindak pidana itu dari situlah diketahui daluarsa atau tidaknya. Begitu, ya. Ketika memang tindak pidana ini belum diketahui sama sekali, maka dia belum dikatakan daluarsa walaupun memang itu sudah melampaui batas-batas yang saya sebutkan tadi, ya. Jadi daluarsa ini ketika memang dia sudah diketahui, dari situ mulai penghitungan daluarsanya. Kemudian ayat 2 dari pasal 78 ini adalah bagi orang yang ada saat melakukan perbuatan umurnya belum 18 tahun,
masing-masing tenggang daluarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga. Ya, jadi ketika memang orang ini saat melakukan perbuatan umurnya belum 18 tahun, ya, masing-masing tenggang waktu daluarsanya itu di atas dikurangi menjadi sepertiga. Jadi tadi kalau memang melakukannya misalkan kejahatan pidana mati atau memang pidana seumur hidup itu kan masa daluarsanya 18 tahun, maka tinggal dikurangi aja sepertiganya berapa. Yang tadi juga misalkan 12 tahun daluarsanya tinggal dikurangi aja sepertiganya berapa. Itu adalah untuk orang-orang yang melakukan suatu tindak pidana yang umurnya belum 18 tahun. Tuh ya. Baik sahabat-sahabat, itulah ya gambaran terkait dengan hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana. Jadi ada 3 poin pokok ya. Hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana. Yang pertama adalah nebis in idem. Kemudian yang kedua adalah orangnya atau tersangkanya meninggal dunia. Kemudian yang ketiga adalah daluarsa. Ya, dasar hukumnya di mana? Dasar hukumnya itu diatur dalam pasal 76, 77 dan diatur dalam pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Demikian ya yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan kemanfaatan bagi masyarakat atau bagi sahabat-sahabat semuanya ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASP lapor, kami hukum, jauhi hukuman.